Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami, dengan kita nih, dua laki-laki gemoy. Dua pria gemoy yang ganteng di pandangan pria. Iya. Mas Ervin. Siap Mas Priyo. Gua nih kan aktif nih bersosial media juga nih dan melihat beberapa juga yang tampil di sosial media ini ya kalau kayak kita sih ya karena udah dewasa ya jadi bisa memfilter ini baik mana yang jelek mana gitu kan ya. Betul. Hanya saja ada keresahan nih gua nih sebagai bapak juga ya sebagai punya anak kita tuh ngelihat sekarang tuh karena semuanya bisa diakses ya dengan sosial media, dengan internet ini segala macam. Juga nggak bisa dibendung tuh ya informasinya ya. Informasi yang benar-benar nggak bisa dibendung. Gue lihat ada short video, ada inilah, ada itulah yang banyak menyinggung tentang LGBT. Itu. Gue resah banget nih ngeliat kayak gitu. Ya memang kalau kita sih bisa short juga untuk beberapa yang memang konten untuk anak-anak. Akan tetapi kan dia yang upload bebas aja kan, dan bisa menyisip di mana saja kan, Dan berbagi link atau apapun kan. Biasanya tuh pesan-pesan itu tersembunyi gitu ya. Itu tuh yang gua takutin nih sebagai orang tua ngelihat ya sekarang perkembangan zaman dinilai positif ya, positifnya banyak ya, maksudnya perkembangan teknologi ya, tapi kan gue lihat juga banyak muatan-muatan yang banyak disisipin, ada banyak agenda-agenda dari kelompok tertentu atau orang-orang tertentu untuk dalam tanda kutip mencari simpatisan baru ya. Gue nggak ngerti deh istilahnya kayak gitu tuh. Ya itu Mas, gue juga menemukan sih ya kan kebetulan gue tuh selalu close pengawasan ke anak-anak nih. Gue tuh selalu gali mereka tuh lagi senangnya apa, liatnya apa, nontonnya apa, karena yang bisa memfilter itu kan diri kita sendiri gitu loh. Betul. Sementara nih pasukan informasi di sosial media itu begitu terbuka dan yang gue temukan itu adalah banyak pesan-pesan tersembunyi itu di program-program atau konten-konten yang targetnya nih anak-anak gitu loh. Seperti anime gitu. Betul banget nih, khawatir banget nih. Anime. Kartun-kartun gitu. Yang menurut pandangan gue itu akan mengakibatkan pemahaman yang berbeda bisa ditangkap sama anak-anak gitu mengenai hal itu. Betul. Gitu. Apalagi propaganda ini tuh sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi gitu kan. Udah yang declare ya. Banyak banget yang declare ya udah gitu. Kayak gitu. Apalagi ada baru-baru ini kan ada satu public figure yang menemukan saat dia sedang survei sekolah ya. Terus ada satu sekolah yang memiliki toilet pria, toilet wanita dan gender neutral. Itu sekolah apa sih? Sekolah negeri, swasta, sekolah internasional. Yang artinya adalah ya mereka itu turut mempromot gitu loh, mempromot mengenai hal ini gitu. Dan itu di Amerika itu gelombang propaganda ini begitu kuat gitu loh. Dan seakan-akan mereka itu jadinya kalau misalnya mereka tidak turut serta, maka mereka ini dianggap sebagai penghalang gitu loh. Wah itu udah ini banget deh. Gua agak heran ya tadi lu bilang sekolah di tempat kita ya, di negara kita ya, di Jabodetabek ya berarti ya. Nah itu kok masih ada sekolah yang seperti itu, maksudnya berani seperti itu. Padahal gue nggak tahu ya apakah di negara kita itu kan udah strict banget bahwa kita tuh tidak memperbolehkan. Gue juga nggak tahu tuh itu sekolahnya di Indonesia atau di luar gitu ya. Gitu. Tapi itu adalah menunjukkan bahwa mereka juga itu sudah masuk nih ke dalam lingkungan sekolah gitu, dan sekolah itu turut menyuburkannya gitu loh. Ngeri banget nih kayak gitu-gitu ya. Jadi memang
pandangan-pandangan seperti itu tuh yang aduh banyak banget ya propagandanya ya. Betul, dan yang paling gampang masuknya ke sosial media sekarang udah ngerambah ke. Betul, dan kalau misalnya di Amerika itu ada namanya woke agenda. Oke. Woke agenda itu tuh asal muasalnya itu di tahun 1930-an itu adalah kesadaran mengenai penyetaraan sosial masyarakat kulit hitam terhadap masyarakat kulit putih yang selama ini terdiskriminasi gitu loh. Namun pada akhir-akhir ini woke agenda itu udah melenceng lah bahwa ya, karena memang dulu mereka itu menginginkan ya. penyetaraan antara si LGBTQ ini gitu loh, untuk bisa diakui dalam struktur sosial masyarakat gitu. Koreksi ya kalau gua salah juga, bahwa itu sebenarnya adalah penyetaraan untuk ras ya dulu, kulit putih dulu, kulit hitam ya awalnya seperti itu. Akan tetapi sekarang udah mulai melenceng adalah meminta kesetaraan secara gender ya. Betul. Oke. Jadi menurut mereka adalah bahwa gender itu adalah social construct. Jadi pengakuan sosial gitu, bukan given. Tapi ya setiap kita ini bebas untuk menyatakan bahwa gue ini perempuan, gue itu laki-laki gitu. Yang jadinya akhirnya membingungkan bagi masyarakat gitu loh. Dan mereka juga ada he, she, kemudian he, him, she, they gitu loh. Mereka bahkan minta dipanggil they. Jadi satu personel, satu individu cuma minta dipanggilnya mereka gitu. Wah, pokoknya membingungkan banget deh. Sampai para kalangan konservatif di Amerika juga, salah satunya adalah Matt Walsh ya. Itu tuh dia istilahnya ya turut inilah kalau misalnya bukan mempertanyakan ya, tapi turut membendung lah propaganda ini, dan dia membuat sebuah film tuh judulnya What is a Woman. Oke. Jadi di situ dia mengkritisi lah mengenai pemahaman itu gitu, pemahaman si gender neutral itu gitu. Ya, itulah yang gue takutkan kayak gitu. Muatannya udah di mana-mana aja, di film-film udah disisipin, di sosial media udah disisipin. Nah, tinggal balik lagi kayak kita nih sebagai orang tua nih harus benar-benar, ya tadi yang lo bilang, harus coba lebih dekat ke anak. Cuma yang jadi agak bingungnya adalah kita dekat sama anak nih, ini segala macam. Cuma kan begitu anak kita udah mulai beranjak, dia udah mulai bersosialisasi, teman-teman kita let's say udah mulai SMP lah, SMA segala macam. Nah, kita kan nggak bisa kontrol adalah dari teman-temannya ini juga yang dari berbagai macam background juga. Mungkin kan yang paling pertanyaan yang paling yang paling besar adalah gimana sih cara kita nih menghadapi hal ini gitu. Memang nggak lain dan bukan itu, kita tuh harus mulai dari kita jaga nih keluarga kita. Karena apa? Informasi di luar tuh begitu deras nih gitu loh. Dan lagi tadi Mas Priyo bilang lingkungan teman-temannya itu kan kita juga nggak bisa ya kan, nggak bisa langsung wah ini nggak boleh ini, kamu nggak boleh berteman sama ini dan sebagainya gitu. Nah, jadi kuncinya itu adalah kita harus dekat dengan anak-anak, dengan anak kita gitu loh, dan kita juga perhatikan tuh pergaulannya gitu loh, siapa-siapanya, nih anak nih gimana, pandangannya seperti apa gitu loh, dan kita juga mesti lihat nih game yang lagi dia senengin tuh apa gitu loh, supaya apa, kita juga tahu oh dia lagi gamenya ini oke, aman nih, kita bisa masih dipantau gitu kan. Kemudian film yang disenengin tuh apa gitu loh. Ya, dia lagi seneng anime apa gitu loh, supaya kita juga bisa tahu nih kita bisa awasi, kita bisa kasih pengertian ke mereka gitu loh, mengenai hal ini gitu loh. Ya, setuju sih, memang harus kita protect paling tidak dari lingkungan keluarga kita sendiri ya. Jadi kalau secara pemerintah pun sebenarnya alhamdulillah juga kita di Indonesia yang benar-benar bahwa kita menolak untuk hal-hal yang seperti itu. Mengenal lah, kita tidak mengenal hal yang seperti itu, karena kita maksudnya tidak ya kita anggapnya itu seperti penyimpangan ya jatuhnya ya. Itu penyimpangan ya. Ya memang harus benar-benar kontrol dari sisi kitanya,
Ya memang kayak gue lihat ya kayak kemarin tuh tadi Mas Ervin bilang juga sisipannya di mana-mana kayak kemarin yang baru hot juga tuh yang di Malaysia ya. Yang konser musik ya. Konser mereka musik. udah terang-terangan gitu loh, udah terang-terangan. Kalau dulu mereka masih sembunyi-sembunyi ya, sekarang mereka udah terang-terangan gitu. Iya, betul. Itu tadi akhirnya adalah concern kita adalah bagaimana nih masa depan anak-anak kita gitu loh. Ya tetap kita harus bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak loh. Ini loh yang benar seperti ini gitu loh, yang baik itu seperti ini gitu loh. Kemudian kita harus ngasih basic agama yang baik ke anak-anak. Itu setuju banget memang karena basicnya harus balik lagi Iyalah, di agama. Ini kan hal ini bukan baru-baru aja, udah dari zaman dulu. Iya, udah betul. ada cerita-cerita Nabi ya, Nabi Lut ya kan. Iya betul, cuma kan kalau kayak dulu ya, kan informasinya masih terbatas ya, kita hanya ngebaca dari media, surat kabar atau apa. Kalau sekarang masih jauh lah, masih ya kan? jauh. Sekarang ini udah deket banget gitu. Even teman-teman deket anak gue tuh ada yang begitu. Dan yang gue lakukan adalah gue memberikan pemahaman kepada anak gue bahwa ini yang benar gitu loh. Yang ini nggak benar gitu loh. Kalau misalnya kamu harus bisa bersikap gitu loh. Sikap kamu ini gitu loh. Kalau misalnya kamu itu gencar loh, bro. Di gaslighting dan sebagainya, it's real. Sampai anak tuh akhirnya jadi semacam ya goyah lah gitu loh. Goyah pendiriannya. Tapi gue kasih kuatin lagi supaya dia tetap ya keep on the track lah gitu loh. Jangan sampai itu. Jangan sampai melawan kodrat. Ya. Betul. Ya, yang laki-laki ya kan sesuai kodratnya, perempuan sesuai kodratnya. Ya. Kalau misalnya menurut gua pribadi ya, kalau misalnya laki-laki yang feminin gitu kan, ya nggak apa-apa, yang penting dia tetap laki-laki gitu. Setuju. Ada wanita yang maskulin gitu, ya nggak apa-apa, tetap dia wanita, kodratnya gitu. Wanita ya, gitu. Ya. Jadi jangan lawan kodrat ya. Ya, menikah itu tetap antara laki-laki dan perempuan ya kan. Tuhan itu kan menciptakan Adam and Eve kan? Iya. Bukan Adam and Steve ya. Iya, betul banget tuh. Jadi memang basicnya balik lagi ke kita dikuatin lingkungan terdekat kita, di keluarga inti kita. Cuma juga. Itu yang bisa kita lakukan. Iya, betul. Saat ini. Kita mulai deketin agama, lebih takwa lagi, ibadahnya diperkuat lagi. Jadi jangan sampai, ya mau nggak mau pelan-pelan harus kita. Karena ini bukan, ya kalau dulu kan dianggapnya ngomong kayak gitu hal tabu ya. Karena kayak kita sendiri pun taunya berdasarkan, ya ternyata ada begini ya. Dulu orang tua tua gue nggak pernah menjelaskan secara. Pada masanya ya seperti itu, tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Nah, gitu sekarang itu memang kita harus coba lebih dekat ke anak-anak, jadi bahwa ini yang benar dan ini yang tidak benar. Gitu ya, Mas Ervin ya? Setuju. Betul. Nah, jadi memang pentingnya kita sebagai bapak nih, terutama nih ya, memang harus dekat dengan keluarga, luangin waktu, jangan lu sibuk aja nyari duit ya. Tetap harus main sama anak, balancing ya, komunikasi, jaga gitu. Karena nyari duit pun ujung-ujungnya buat keluarga, buat anak. Jadi kalau kita cuma capek nyari duit, ya kan, terus tapi keluarga tidak kita perhatikan ya, malah kita kan yang namanya menyesal kan pasti datangnya terakhir ya. Kalau di depan kan namanya pendaftaran. Pendaftaran ya, iya. Kalau di tengah daftar ulang. duit lagi. Ya seru sih sebenarnya. Jadi kita sih tidak ya itu pilihan lah ya. Pilihan kita saling menghormati ya. Kita menghormatin terhadap semuanya makhluk hidup yang ada. Hanya saja kita ya bahwa hal tersebut itu kami anggapnya adalah ya udah itu pilihan hidup lo, ini segala macam, kita tetap menghormatin itu. Hanya kita sebagai orang tua berpesan adalah jangan sampai hal-hal yang seperti ini disalah terimakan sama anak kita gitu loh. Jangan sampai salah persepsi, salah informasi, pemahaman yang baik gitu sih, sepertinya seperti itu. Itu sih Mas Ervin sebenarnya menarik banget sih ini kalau kita kulik banget nih. Tapi keterbatasan waktu juga nih. Ya. Dengan tidak ingin mendiskreditkan pihak manapun ya. Kita hanya para pria yang memiliki pandangan seperti ini. Oke, thank you buat teman-teman semuanya.
Para pria dewasa. Para pria dewasa, kita kembali lagi nanti ke channel-channel kita selanjutnya, ke episode kita selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Biar kayak yang lain, Kalau suka ya di subscribe, kalau suka ya di like. Kalau mau komen, ayolah komen. Tapi kita monggo silakan. Monggo, kita yang positif aja. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Wassalamualaikum. Nah, gitu tuh tadi tuh. Menarik sih sebenarnya sih, yang perlu kita bahas sebenarnya bisa panjang kan ya. Masalah yang kayak gini-gini, cuma memang hal yang terlalu sensitif kan ya. Jadi begini ya, pada prinsipnya kita itu menerima perbedaan, tapi tidak dengan penyimpangan. Waalaikumsalam. Sopo kuwi. Waalaikumsalam, Pak Kiai.